Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Monica Anggita dengan NIM 2410108 dari kelas PKK 1 semester 1. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membagikan resume pertemuan 9 ilmu sosial dasar dengan judul mobilitas sosial dan perubahan sosial. Nah, kita langsung saja mulai pada videonya. Mobilitas sosial dan perubahan sosial. Yang pertama, A. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan posisi individu atau kelompok dalam standar sosial suatu masyarakat. Mobilitas sosial dapat bersifat vertikal, yaitu naik atau turun, status sosial atau horizontal, yaitu perpindahan dalam status yang setara. Kemudian di sini ada faktor dari mobilitas sosial. Yang faktor yang pertama itu pendidikan, yaitu pendidikan yang lebih tinggi seringkali membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik yang dapat meningkatkan status sosial kita. Yang kedua ada ekonomi, yaitu kemampuan finansial memungkinkan individu atau keluarga untuk naik ke strata yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial dan ekonomi. Menciptakan peluang untuk mobilitas sosial, misalnya teknologi baru menciptakan kebutuhan akan keterampilan yang sebelumnya tidak ada. Kemudian yang keempat, kebijakan pemerintah. Program sosial atau kebijakan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah juga dapat mendukung mobilitas sosial, terutama bagi kelompok marginal. Selanjutnya kita masuk pada materi B, yaitu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sendiri merupakan transformasi atau pergeseran dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat yang mencakup nilai, norma, sikap, perilaku, lembaga, dan serta sistem sosial secara keseluruhan. Perubahan sosial sendiri memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara perlahan seperti perubahan adat istiadat atau kebiasaan hidup dalam masyarakat tradisional yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian sifat yang kedua ada cepat atau revolusi, perubahan yang terjadi secara mendadak dan signifikan, seperti revolusi politik atau ekonomi yang bisa mengubah struktur masyarakat dalam waktu yang singkat. Kemudian kita masuk pada faktor perubahan sosial. Faktor yang pertama yaitu ada teknologi, yaitu inovasi teknologi bisa merubah cara masyarakat berinteraksi dan bekerja, seperti pengaruh internet dan smartphone. Faktor yang kedua ada kebudayaan, yaitu kontak dengan budaya lain bisa membawa perubahan seperti asimilasi, nilai atau cara hidup yang baru. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Peraturan atau program yang diterapkan pemerintah dapat mempengaruhi struktur sosial seperti kebijakan, pendidikan gratis, atau program kesehatan dalam masyarakat. Yang keempat ada lingkungan alam. Bencana alam atau perubahan iklim dapat menyebabkan pergerakan dalam struktur, misalnya melalui migrasi penduduk atau perubahan masa pencarian. Maksudnya mata pencarian. Kemudian kita masuk pada bagian 3, yaitu teori mobilitas. Yang pertama ada teori fungsionalisme, yaitu teori yang menempatkan individu berdasarkan bakat dan prestasi yang dimilikinya. Dan juga mobilitas menciptakan keteraturan sosial. Yang kedua ada teori konflik, yaitu kerangka mobilitas merupakan kerangka yang membutuhkan perjuangan dan tidak serta-merta dikendalikan oleh kelas-kelas atas yang menjaga kekuasaan dan struktur sosial. Kemudian yang ketiga, teori interaksionisme simbolik, yaitu makna sosial dan interaksi dipengaruhi oleh identitas individu dalam struktur sosial. Yang keempat ada teori struktural, yaitu dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan sosial masyarakat karena dapat menghambat dan memicu mobilitas sosial. Yang kelima, mobilitas status, yaitu merupakan teori yang melihat suatu pergerakan berdasarkan status individu di dalam masyarakat. Kemudian keenam, teori mobilitas struktur individual, yaitu teori yang memberikan gambaran dan pengalaman serta penentuan nasib berdasarkan usaha yang dilakukan oleh individu. Kemudian kita masuk pada bagian D, yaitu teori perubahan sosial. Nah, teori yang pertama yaitu teori evolusi.
Teori yang memahami diri atau individu tentang evolusi yang sederhana, kemudian ke tahap yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua ada teori konflik, teori yang terjadi karena adanya ketegangan dan penghapusan hak. Kemudian ketiga, teori fungsionalisme, teori yang menjaga keseimbangan sosial. Kemudian keempat, teori siklus, yaitu fase kemunduran akibat ekonomi dan fase kekayaan. Kemudian kelima, ada teori modernisasi, yaitu adanya perubahan masyarakat ke arah yang lebih maju. Kemudian teori keenam, yaitu ketergantungan karena adanya harapan yang tak pasti, yaitu teori ketergantungan ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh ada teori interaksi simbolisme, yaitu teori yang berkaitan dengan cara berpikir sehari-hari yang mengubah cara pandang kita. Kemudian ke-8 yaitu gerakan sosial atau teori gerakan sosial, yaitu bagaimana gerakan kolektif dapat menjadi agen perubahan di dalam masyarakat. Nah, kemudian kita masuk pada bagian E, yaitu aspek perubahan, yaitu adanya transformasi secara dinamis, mau secara ekonomi, digital, budaya global, dan keluarga. Kemudian pada bagian F ada mobilitas nasional dan interaksional, yaitu naturalisasi dalam suatu negara sehingga tidak ketinggalan dengan negara-negara maju lainnya. Baiklah teman-teman, hanya sekian resume dari pertemuan 9 yang dapat saya sampaikan. Semoga teori mobilitas sosial dan perubahan sosial ini dapat menjadi ilmu untuk bekal kita ke depannya ya teman-teman. Baiklah, kalau begitu terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita bisa bertemu di resume pertemuan lainnya. Terima kasih.